Oke, selanjutnya yang cara mengatasinya yang ketiga ya. Cara atasinya agar tidak menjadi mental block. Yang ketiga adalah selalu optimis dengan peluang gitu. Jadi siapa tahu di momentum kita itu merubah hidup kita gitu. Yang lama biarlah berlalu, sehingga akan ada peluang-peluang di kemudian hari apabila terjadi ada peluang namun gagal, sehingga kita harus punya rasa optimis bahwa masih ada peluang-peluang di depan, atau memang di kemudian hari pasti kita akan sukses karena masih ada peluang-peluang di hari-hari berikutnya, sehingga kita jangan pesimis pada satu kegagalan saja gitu. Terus yang keempat, belajar memberi. Nah, jadi uang adalah energi dan hanya akan datang kepada orang yang punya mental kaya gitu loh. Jadi harus belajar memberi gitu. Terus yang kelima adalah mendengar daripada berasumsi. Jadi daripada langsung buat asumsi, baiknya kita tuh harus mendengarkan persepsi orang lain gitu loh. Karena saya selalu menyampaikan persepsi orang lain tuh pasti ada suatu kebenarannya, dan persepsi diri kita pasti ada suatu kesalahannya. Jadi tidak 100% kita itu persepsinya benar. Kalau memang kita persepsinya menganggap kita 100% benar, bahwa itu namanya adalah asumsi. Nah, sehingga untuk menanggapi hal tersebut agar tidak berasumsi, bahwa tadi yang saya selalu sampaikan, persepsi orang lain tuh pasti ada kebenarannya, dan persepsi kita pasti ada kesalahannya, sehingga kita harus mau mendengarkan opini atau persepsi orang lain sehingga tidak mudah berasumsi. Terus yang berikutnya adalah belajar percaya pada diri sendiri dan orang lain. Jadi nggak semua orang tuh sama berpikir positif untuk menarik yang positif gitu loh. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah persepsi kan gitu. Terus yang berikutnya adalah invest ilmu. Jadi paradigma akan berbentuk dengan seberapa informasi yang masuk kepada diri kita gitu. Terus cara merubah hidup kita ya, mungkin bisa dalam 1 tahun gitu kan. Jadi perbaharui pola pikir kita ya, hidup adalah bisa berubah gitu kan. Terus investasi ilmu yang tadi saya sampaikan, jadi paradigma akan berbentuk dengan seberapa informasi yang masuk di database kita gitu kan. Jadi informasi yang bersifat positif gitu. Terus berikutnya ada berdamai dengan masa lalu. Jadi temukan inner child kita dan berdamai dengannya. Tadi saya sudah contohkan kan ya. Jadi bagaimana caranya membuat kita pengertian kepada, kalau inner child kan berarti luka waktu masa lalu kita kecil kan gitu. Ini berhubungan dengan orang tua, dan waktu kecil mungkin bisa dengan teman-teman kita yang masih seumuran kan gitu. Sehingga kita harus membuat pengertian bahwa waktu zaman dulu itu memang serba kekurangan. Terus dengan adanya bullying dari teman-teman kita, ya kita membuat pengertian bahwa waktu dulu itu ya teman semasa kecil kita ya masih pola pikir kita masih belum dewasa, sehingga mereka melakukan hal itu mungkin karena keterbatasan
kedewasaan ya, sehingga mereka masih namanya juga masih kecil kan, sehingga ya masih harusnya bisa kita maklumi. Jadi jangan menjadi traumatik dan dendam gitu kan. Nah, berikutnya afirmasi positif. Jadi lakukan afirmasi positif secara repetitif. Terus yang terakhir adalah journaling. Jadi menulis jurnal bersyukur, alhamdulillah, dan jurnal impian atau goal, keinginan yang sudah tercapai apa, yang akan datang apa. Insya Allah ini menjadi ibroh buat kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.